Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, me Puputri Mahandayani and my friends Faiko Rahmi will be explain about our topic for final exam. Okay, the topic is about the influence of Western cultural dress styles on Muslim female student in Malang. Okay, the next is table of contents. There are 5 contents. The first is background, the second is previous studies, and next research question, and the fourth is methodology, and the last is references. Okay, background. Culture is a product made by humans, while culture also shapes humans in everyday life. Oke, kultur itu adalah kebudayaan atau kultur itu adalah produk yang dibuat oleh manusia, sedangkan kebudayaan juga membentuk manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini sangat beragam, apalagi kita memiliki banyak pulau yang dimana pulau itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Namun pada kondisi saat ini kebudayaan mulai ditinggalkan. Bahkan sebagian masyarakat Indonesia merasa malu akan kebudayaan sebagai jati diri sebuah bangsa. Nah, pada saat ini negara Indonesia juga sedang mengalami perubahan kebudayaan yang disebabkan oleh adanya era globalisasi. Yang mana globalisasi ini menyebabkan semakin mudahnya budaya-budaya asing itu masuk melalui berbagai media cetak maupun media elektronik yang bisa ditiru oleh generasi muda. Padahal kita tahu bahwa tidak semua kebudayaan asing itu dapat masuk atau dapat diterapkan di kebudayaan kita. Nah, saat ini pun negara kita tidak lepas dari pengaruh globalisasi yang bisa merubah gaya hidup setiap orang, terutama pada generasi muda seperti kita ini. Nah, gaya hidup sangat berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi. Semakin berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi, maka semakin berkembang pula gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam arti lain, gaya hidup dapat memberikan pengaruh positif atau negatif bagi yang menjalankannya. Nah, salah satu contohnya adalah kebiasaan orang-orang barat yang biasa kita saksikan atau kita lihat baik di media sosial ataupun di majalah maupun secara langsung, seperti cara berpakaian dan model yang telah menjadi budaya masyarakat kita, khususnya kalangan remaja. Nah, pengaruh ini juga dapat merambat lebih cepat ke golongan bawah akibat artis-artis di jagat hiburan yang memiliki tingkat modernisasi yang lebih tinggi dari perilaku dan gayanya. Jadi dari perilaku dan gayanya kalangan artis-artis ini itu dapat dilihat sebagai contoh dan layak ditiru karena dianggap lebih maju dan lebih modern. Nah, umumnya kalangan remaja Indonesia ini berperilaku suka ikut-ikutan tanpa selektif sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut dan adat kebiasaan yang mereka miliki. Nah, para remaja juga merasa gengsi kalau tidak mengikuti perkembangan zaman meskipun bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan budayanya. Dan kini nilai-nilai kebudayaan kita semakin terkikis karena disebabkan oleh pengaruh budaya asing yang masuk ke negara kita. Okay, for the previous study kita menggunakan jurnal dari Bapak Fendi Rahmat Widianto dan juga Ibu Fatma Dian Pratiwi, alumni dan juga dosen ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga, dan yang berjudul Audience Adaptation dalam Gaya Berpakaian. This study aims to describe the audience adaptation process using a qualitative descriptive method with primary and secondary data source. Apa sih audience adaptation itu? Nah, audience adaptation itu adalah proses adaptasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap pesan-pesan yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian pesan-pesan tersebut diproses dalam diri seseorang hingga akhirnya disampaikanlah dalam berbagai bentuk. Nah, penelitian ini melihat
bagaimana audience adaptation fashion hijab, khususnya fenomena jilbabs di kalangan remaja Yogyakarta. Pemuda muslimah ini cenderung mengikuti hijab tren, sehingga mereka cenderung menggunakan fashion hijab sesuai keinginan mereka. Nah, kebebasan model menyebabkan fenomena jilbabs yang mana menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada konstruksi interpersonal muslimah Indonesia. Oke, for research question kita ada 3. Yang pertama itu faktor penyebab berubahnya gaya berpakaian. Yang kedua, dampak positif dan juga negatif budaya barat terhadap perubahan gaya dan budaya berpakaian muslimah mahasiswa Malang. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi dan mengantisipasi adanya perubahan gaya berpakaian. Okay, for the next explanation will be delivered by my friend, Mbak Faikoh Rahmi. In this part is about the method. The method of this research, we use qualitative descriptive method, and then the data collection come from observation, interview, and then article library research. And the last is about population and sample. In this research, we use 30 Muslim students in Malang. In this research, we use 5 references. The first is Al-Fadil and Zaki Muhammad 2021, budaya westernisasi terhadap masyarakat, and then Widianto, Fendi Rahmat, and Fatma Dian Pratiwi 2015 about audience adaptation dalam gaya berpakaian, and then Sita Putu Satvi 2013 pengaruh budaya asing terhadap kebudayaan Indonesia di kalangan remaja, and then Fajriyati Dil 2013 pengaruh lifestyle barat terhadap akhlak remaja muslim di desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Senggigi, and then the last is Rahmat Ramdhani 2019 pengaruh perkembangan fashion di kalangan remaja. I think enough from us. Thank you for your good attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.